Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah pertama di Sunday Service Online Home Community Church. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya di hari ini pasti kita dikuatkan dan diberikan pertolongan secara luar biasa di tengah-tengah situasi seperti yang kita alami bersama saat ini. Sebelum kita masuk beribadah, saya akan membacakan satu ayat dari Daniel 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan menerima hikmat dan kekuatan. Karena Alkitab menuliskan bahwa kekuatan dan hikmat datangnya hanyalah daripada Tuhan Yesus saja. Saya percaya di hari Minggu ini kita semua sungguh diberkati Tuhan, akan dikuatkan dan akan ada hikmat yang luar biasa, bahkan pewahyuan yang dari Tuhan akan Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan bagi setiap kita semua. Sebelum itu, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama keluarga kami. Kami beribadah online Tuhan. Kami percaya ada hikmat dan hadirat Tuhan secara luar biasa yang mampu melawat menjamah setiap kami, agar kami mendapatkan kekuatan yang tak terbatas dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan ada pertolongan, ada kesehatan dan mujizat yang kami alami sendiri. Kami alami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar sepanjang ibadah ini kami menerima lawatan Tuhan, kami mengalami Tuhan, kami mendapatkan rema dan pewahyuan yang luar biasa. Karena kami yakin Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah sama-sama, katakan amin. Selamat beribadah. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kita bersuka cita di hari ini saudara. Mari sama-sama katakan pujian ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari mengangkat tangan dan katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu,
Sebab Kau Tuhan yang hebat, Allah yang tak tertandingi di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berkuasa. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu
hadirat-Mu yang berkuasa. Oh haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Oh haleluya, oh haleluya, hadirat-Mu yang berkuasa. Oh haleluya, oh haleluya, di bumi seperti di surga. Oh haleluya, oh haleluya, hadirat-Mu yang berkuasa. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Dan kami menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami temukan kasih-Mu, kami temukan ketenangan hanya di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mendekat, kami mau mendekat hanya kepadamu. Dan kasih-Mu mengubahkan, dan kasih-Mu mengubahkan kami. Kibiriaralaba, kibiriaralaba yaralamu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau diam di dalam kekudusan-Mu. Haleluya, 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 dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, kibiaralaba yaralamu. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau bermazmur bagi nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan, sebab hanya Kau yang layak diagungkan, karena Engkau Raja, Engkau Tuhan. Haleluya. Yes God, penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami yang kosong Tuhan. Kami yang tidak berarti apa-apa di mata orang lain, tapi sangat berarti di mata-Mu.
penuhi kami Tuhan. Haleluya, mari memuji Dia. Hembuskanlah nafasmu, penuhiku. Setiap musim hidupku Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Bukan lagi ku hidup untuk diriku, anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, ku di dalammu, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku
Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kami dan keluarga kami selalu dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk 1 minggu ini Tuhan. Tuhan melindungi dan memproteksi kami dengan luar biasa. Ada kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan yang boleh kami alami secara pribadi bersama keluarga kami Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan agar Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memproteksi kami. Kami akan mendapat perlindungan, pertolongan, dan kesehatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur untuk Ibu Vivi Situmorang dan anak Stefani Rorora, saudari Zevanya, Francisca yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin Tuhan. Ku berdoa kiranya Tuhan sungguh memberkati dengan hal yang baik. Segala apapun yang baik pandang Tuhan, mereka boleh merasakan secara pribadi. Dan kami juga bersyukur bagi keluarga Bapak Herman Huang dan keluarga William Chandra yang merayakan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu kemarin. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi pemulihan kota dan bangsa dari COVID-19 dan keadaan ekonomi yang akan mengalami mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami dalam lindungan Tuhan, dalam proteksinya Tuhan, dan kami akan mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kami sepakat berdoa Tuhan bagi setiap kegiatan secara online pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini Tuhan, kami percaya walaupun kami melayani secara online, tapi hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala hal sepanjang minggu ini, seumur hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di Sunday Service Online di hari Minggu ini. Saya menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali menyaksikan dan beribadah bersama dengan kami secara online. Kami sungguh menyambut dengan hangat welcome home bagi Bapak Ibu Saudara semua yang baru pertama kali ikut Sunday Service Online. Dan saya juga menyampaikan untuk info Connect Group. Nah, Connect Group kembali diadakan secara online dikarenakan situasi yang ada. Tapi saya percaya Connect Group secara online akan membantu kita untuk tetap terhubung dan kita boleh saling menguatkan walaupun secara online. Nah, dan masing-masing CG Leaders dan bagi jemaat yang baru ingin tergabung di Connect Group dapat menghubungi nomor gereja yang ada. News selanjutnya, ibadah minggu akan diadakan secara online sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Melihat kondisi dan situasi yang ada pada saat ini di Kota Palu. Dan berikutnya, Perjamuan Kudus. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 diadakan secara online. Jadi bagi saudara yang membutuhkan Perjamuan Kudus, silahkan menghubungi nomor telepon gereja atau bisa menghubungi CG Leaders masing-masing. Dan CG Leaders dan kami para pastors akan mendistribusikannya dengan baik.
dan akan diadakan Leaders Meeting hari Kamis 1 Oktober 2020 jam 7 malam bersama Pastor Aris Zulkarnain dari City Harvest Church. Jadi pastikan para leaders, para calon pemimpin bergabung bersama-sama di Leaders Meeting jam 7 malam hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 bersama Pastor Aris Zulkarnain dari City Harvest Church. Nah, saya juga menginfokan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur secara online, boleh melihat nomor-nomor rekening gereja yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Demikian news yang bisa saya sampaikan, dan sebelum kita beribadah dan mendengarkan firman, mari saya jemput semua bangkit berdiri, kita semua menyembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku hidup bagi-Mu, Yesus, Kau di dalamku. Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini. Layakkan kami, layakkan hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu keluargaku yang ada di Home Community Church. Senang sekali hari ini saya bisa berbagi kembali, berbagi kebenaran Tuhan buat saudara-saudaraku yang ada di Palu dan juga di Luwuk. Ya meskipun mungkin kita bertemunya saat ini masih online, tapi saya percaya dan saya yakin bahwa kita tetap terhubung ya, hati kita terhubung sebagai keluarga. Amin saudara. Hari ini kita akan belajar satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Ya kita belajar banyak di bulan ini tentang tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani kehidupannya. Dan hari ini kita akan belajar tentang Rasul Yohanes. Ya, saya ulangi lagi, Rasul Yohanes. Yohanes, murid Tuhan Yesus. Ya, kenapa saya harus tekankan? Karena di zaman itu, saudara, di zaman ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ada begitu banyak nama Yohanes. Ya, kenapa begitu banyak? Karena nama Yohanes adalah nama yang populer saat itu. Ya, karena artinya yang bagus juga. Karena arti Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Tuhan Maha Pemurah. Jadi karena namanya artinya bagus, makanya banyak orang yang ingin menggunakan nama itu. Jadi hari ini kita bahas tentang Rasul Yohanes, Rasul muridnya Tuhan Yesus. Ya bukan Yohanes Karangetang, saudara. Bukan Yohanes Panjaitan, bukan Yohanes Rumondor, bukan. Tapi yang kita belajar hari ini adalah tentang Rasul Yohanes, murid dari Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat siapa sih si Rasul Yohanes ini supaya kita bisa pelajari lebih dalam lagi tentang pribadi ini. Yang pertama, Rasul Yohanes ini adalah putra dari Zebedeus. Mamanya adalah Salome.
Dia juga adalah adik dari Rasul Yakobus, saudara. Selain itu, Rasul Yohanes ini adalah mantan dari muridnya Yohanes Pembaptis. Selain itu, kita tahu Rasul Yohanes ini adalah rasul yang dipercaya Tuhan untuk ada dalam, saya menyebutnya, ring satunya Tuhan Yesus bersama Petrus dan Yakobus. Mereka bertiga ada dalam beberapa kali kesempatan ya, yang Tuhan izinkan mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya Yairus, mereka bertiga ini diajak. Ketika orang lain dan murid-murid lain tidak diajak, Yakobus, Petrus, dan Yohanes ini diajak. Kemudian waktu Tuhan Yesus naik ke bukit yang mengalami transfigurasi momen ya. Ya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes juga diajak. Dan juga waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani sebelum diserahkan, Yakobus, Petrus, Yohanes juga diajak. Ya, itulah Yohanes. Yohanes begitu penting posisinya buat Tuhan Yesus saat itu. Makanya dia diajak dekat dengan Tuhan Yesus untuk menikmati dan mengalami hal-hal yang penting buat Tuhan Yesus saat itu. Kemudian selain itu, Rasul Yohanes ini juga kita kenal sebagai penulis kitab. Ya, kita tahu kitab Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes. Ya, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu kitab yang ditulis juga oleh Yohanes. Dan juga kitab Wahyu adalah tulisan dari Rasul Yohanes. Kita juga tahu bahwa Rasul Yohanes ini kemudian juga diasingkan di Pulau Patmos. Nah, mari kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa ini, yang saya coba mencatat, saya coba menggali hal apa saja yang bisa kita pelajari, yang kita bisa teladani dari sosok yang luar biasa ini. Yang pertama, mari kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13 ayat 23. Ya, saya bacakan, saudara. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ya, garis bawahi kata murid yang dikasihinya. Nah, satu hal yang bisa kita pelajari dari Rasul Yohanes ini adalah Rasul Yohanes, dia begitu yakin bahwa dirinya begitu dikasihi oleh Tuhan. Pernyataan murid yang dikasihinya itu bukan hanya sekali dia tulis di kitab yang dia tulis. Ada berkali-kali Yohanes menulis bahwa dia adalah murid yang dikasihinya. Ya, dia dengan percaya diri ya menyebut dirinya murid yang dikasihinya. Nah, satu poin yang pertama kita bisa pelajari adalah dari Rasul Yohanes ini adalah bahwa dia sangat yakin dengan identitasnya, bahwa dia adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Rasul Yohanes begitu yakin bahwa dia adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak dari kita yang begitu yakin bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan? Kita sudah tahu kebenarannya dari para hamba Tuhan, gembala kita, mentor kita, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi berapa banyak dari kita yang yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita? Berapa banyak dari kita yang masih jadikan penilaian orang di sekeliling kita menjadi yang utama buat kita? Ya, ketika orang menilai salah, kita pun ikut menilai salah tentang diri kita. Ketika orang menghina kita, kita langsung merasa rendah. Saya mau katakan ini, saudara, buat kita semua. Sebenar apapun kita hidup, akan selalu ada orang yang akan menilai kita salah. Tugas kita bukan sibuk pembenaran, tetapi hidupilah kebenaran. Kebenaran apa, saudara? Bahwa kita semua dikasihi oleh Tuhan. Poin pertama yang kita bisa pelajari dari Rasul Yohanes, dia begitu yakin bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah iya cuma dia murid yang dikasihi? Kan enggak. Semua murid, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Yohanes begitu yakin bahwa dia selalu mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika orang banyak menghina kita, menilai kita rendah, jangan langsung menilai kita rendah dan hina. Karena di mata Tuhan ini kebenarannya. Kita indah dan mulia. Jangan biarkan penilaian salah orang terhadap kita membuat kita menilai salah tentang diri kita. Yang artinya kita nggak setuju dengan apa yang Tuhan nilai tentang diri kita.
Makanya setiap hari kita harus dengan percaya diri dan yakin bahwa kita akan deklarasikan bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara bisa baca, ada begitu banyak pernyataan dari Yohanes bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Di dalam kitabnya, dia nggak nulis namanya Yohanes, tapi dia selalu menggambarkan atau menyebut dirinya bukan dengan namanya, tetapi dengan sebutan. Boleh saya bilang dengan deklarasi imannya bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Ya, poin yang pertama, mari sadari identitas kita di hadapan Tuhan. Gak usah sibuk pembenaran, mari hidupilah kebenaran di mana Tuhan sudah katakan tentang diri kita bahwa kita adalah pribadi yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Jangan biarkan penilaian salah orang terhadap kita membuat kita menilai salah tentang diri kita. Karena kebenarannya tidak demikian. Kebenarannya adalah Tuhan begitu mengasihi kita. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, sebenar apapun kita hidup, akan selalu ada orang menilai kita salah. Makanya saudara, gak usah sibuk membenarkan diri kita. Karena pembenaran hanya dibutuhkan untuk sebuah kesalahan. Ya, salah butuh pembenaran. Makanya kalau saudara nggak secure, saudara nggak rasa aman dengan identitas saudara, saudara ketika dinilai salah, ketika saudara sudah hidup benar, saudara akan terganggu dan hidup saudara akan terbuang percuma waktunya karena ngurusin penilaian orang salah tentang diri kita. Padahal seumur hidup, ini adalah jatah kehidupan kita. Kita akan selalu disakiti, ada orang yang menilai kita salah, ngapain kita ngurusin itu saudara? Yang kita perlu urusin adalah bagaimana kita terus hidupi kebenaran. Kita harus deklarasikan setiap hari, setiap bangun pagi, setiap kali kita melewati hari-hari kita. Setiap malam sebelum tidur kita mau katakan ke diri kita bahwa kita adalah murid yang dikasihi Tuhan. Kita adalah anak yang dikasihi Tuhan. Saya adalah pribadi yang sangat-sangat dicintai oleh Tuhan. Karena itulah kebenarannya. Kenyataannya mungkin menyakitkan buat saudara. Saudara ditinggalkan, tapi kebenarannya Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara. Kenyataannya saudara disakiti, tapi kebenarannya Tuhan mengasihi saudara. Saudara mau hidup dari mana? Dari kenyataan atau kebenaran? Kebenaran selalu mengalahkan setiap kenyataan. Makanya belajar dari Yohanes. Kita harus terus renungkan. Hidupi identitas kita setiap hari. Dan selalu yakin bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Poin yang pertama. Poin yang kedua saudara. Kalau kita belajar dari Yohanes, Rasul Yohanes. Kita tahu sampai pada kisah Tuhan Yesus di Golgota saudara. Ketika Yesus mati di salib. Murid pria satu-satunya yang bertahan saat itu. Rasul satu-satunya yang bertahan saat itu adalah Yohanes. Rasul Yohanes saudara. Nah, dia setia sampai pada akhirnya. Yesus ketika dia harus menyerahkan nyawanya. Rasul Yohanes setia. Saudara, setia itu gak akan bawa kita kepada masa depan yang sia-sia. Ya, tidak mudah tentunya buat murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus saat itu, untuk melihat kenyataan bahwa guru mereka, pribadi yang selama ini mereka melihat begitu luar biasa melakukan mujizat, begitu dahsyatnya saudara, tiba-tiba harus menjadi lemah, dipermalukan, dihina, bahkan dibawa ke Bukit Golgota untuk disalib. Tetapi ada satu pribadi ini yang tetap setia, yaitu siapa saudara? Rasul Yohanes. Nah, mungkin dalam kehidupan kita mulai digoyahkan karena mulai ada goncangan dalam kehidupan kita. Adanya goncangan dalam kehidupan kita membuat kita berubah menjadi tidak setia. Kita minta sama Tuhan, Tuhan jawab doaku. Tetapi Tuhan sepertinya nggak jawab. Sebenarnya begini saudara. Tuhan bukannya tidak jawab. Tetapi jawaban Tuhan selalu dalam 3 hal ini. Yang pertama, slow. Artinya jawaban Tuhan waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan bilang slow. Artinya belum waktunya Tuhan. Terus yang kedua saudara, jawaban Tuhan adalah grow. Kenapa? Kitanya sedang dipersiapkan Tuhan supaya kita bisa siap terima berkat dari Tuhan. Ya, karena kita belum siap, Tuhan belum kasih. Kalau yang pertama tadi slow, yang kedua adalah grow. Karena kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita siap menerima pemberian dari Tuhan. Yang ketiga,
no. Dan saudara harus percaya ketika Tuhan katakan no atau tidak, selalu ada ya yang lebih baik. Ya, karena saya percaya begini saudara. Setiap kali kita minta sama Tuhan dan Tuhan belum jawab, yakinlah bahwa waktu Tuhan itu nggak selalu cepat. Ya, makanya tadi saya bilang slow. Waktu Tuhan itu pasti tepat. Dan kita masuk ke yang kedua. Waktu tepatnya Tuhan itu adalah menunggu kita siap. Kalau belum waktunya Tuhan pasti ingin kita grow. Yang pertama slow, yang kedua grow. Kita harus bertumbuh saudara. Jangan sampai kita belum siap menerima janjinya Tuhan dan kita paksa Tuhan untuk datangkan berkatnya, pemberiannya, sedangkan kita belum siap untuk menerima berkat Tuhan itu. Makanya Tuhan sedang persiapkan kita. Karena Tuhan bukan hanya sedang mempersiapkan berkat untuk kita, tapi Tuhan juga sedang mempersiapkan kita untuk jadi berkat buat banyak orang. Terus yang terakhir adalah no. Percayalah saudara, di balik tidaknya Tuhan selalu ada ya yang lebih baik. Waktu Tuhan katakan tidak, saudara harus percaya ada ya yang lebih baik. Bagian kita adalah tetap setia di hadapan Tuhan. Apapun goncangan dalam kehidupan kita, sama seperti Yohanes, orang teman-temannya rasul-rasul lain pada meninggalkan Tuhan Yesus, dia tetap setia. Bahkan waktu berita bahwa Tuhan Yesus bangkit, dia dan Petrus orang yang pertama. Mereka menjadi orang pertama yang langsung lari sampai kepada kubur Yesus. Dia begitu bergairah. Dia begitu konsisten dengan yang namanya kesetiaannya. Amin saudara. Jadi dari Rasul Yohanes ini kita bisa pelajari. Yang pertama tentang identitas kita. Kita harus dengan yakin selalu memperkatakan, deklarasikan diri kita. Bahwa kita adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus setia kepada Tuhan. Meskipun goncangan terjadi dalam kehidupan kita. Kita minta doa. Ya sama Tuhan kita minta jawaban dari Tuhan. Tapi Tuhan belum kasih. Kita percaya jawaban Tuhan bukannya tidak memberikan apa yang kita mau kasih. Tapi selalu Tuhan sudah persiapkan yang terbaik buat kita. Makanya jawabannya dalam 3 bentuk tadi. Slow, grow, and know. Ya slow berarti belum waktunya Tuhan. Grow kitanya harus berkembang. No berarti ada ya yang lebih baik. Jadi Tuhan sebenarnya selalu menjawab doa kita. Amin saudara. Nah yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Rasul Yohanes ini adalah dia menjadi orang percaya yang bisa dipercaya. Ya, Rasul Yohanes menjadi orang percaya yang dia bisa dipercaya. Saudara bisa buka di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Tuhan Yesus mempercayakan ibunya untuk dirawat oleh Rasul Yohanes. Wow. Ya, saudara dipercaya Tuhan Yesus untuk merawat ibunya. Itulah Rasul Yohanes. Filipi 2 ayat 14 bilang begini. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu perhatikan baik-baik. Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, bisakah kita menjadi orang percaya yang bisa dipercaya? Ya kita hanya mau berkat Tuhan, tapi gak mau dibenahi oleh Tuhan. Ya mental kita harus berubah saudara. Bukan hanya mau diberkati, tetapi mau dibenahi. Karena yang tadi saya bilang di poin yang kedua tadi. Tuhan bukan hanya sekedar mempersiapkan berkat untuk kita. Tapi juga Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi berkat. Ya, bisakah kita semua dipercaya oleh Tuhan? Sesuatu yang penting, ya sama seperti Yohanes dipercayakan Yesus, ibunya Yesus untuk dijaga saudara. Ya, bisakah kita dipercaya hal yang penting juga buat Tuhan Yesus? Ya, hal yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita sehingga kita menjadi orang percaya yang bisa dipercaya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yang kita bisa pelajari dari Rasul Yohanes ini adalah dia punya gairah memberitakan Injil yang luar biasa. Wow, saya suka satu kisah ini. Di kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Ya, kita tahu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saudara, kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Ya, kita tahu Yohanes dan Petrus ini, Rasul Yohanes dan Rasul Petrus ini adalah dua orang yang selalu jadi penggagas. Ya, jadi
pionir saudara. Jadi garis terdepan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan tentang kebesaran Tuhan kemanapun mereka ditempatkan saudara. Dan ada satu kisah ketika mereka harus ditahan. Tapi ini ada satu statement yang sangat-sangat luar biasa yang harus jadi hal yang terus kita renungkan saudara. Yaitu di Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Ya, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-20. Sebab tidak mungkin, perhatikan baik-baik. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Wow, meskipun penjara mengurung mereka, mereka bilang, nggak mungkin kami nggak berkata-kata tentang apa yang pernah kami lihat dan pernah kami dengar. Mereka jadi saksi betapa Tuhan luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka melihat di depan mata kepala mereka sendiri banyak orang disembuhkan, banyak mujizat terjadi. Dan apa yang Tuhan katakan mereka saksikan saudara. Dan mereka katakan mustahil kami nggak mau ngomong ini. Gairah ini harus muncul dalam kehidupan kita. Gairah memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Saya percaya tidak semua orang dipanggil jadi pembicara. Tetapi perhatikan baik-baik saudara. Kita semua dipanggil untuk berbicara kebenaran. Enggak semua dipanggil untuk jadi pembicara saudara. Tapi kita semua dipanggil untuk berbicara kebenaran dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Mimbar kita berbeda-beda saudara. Ya saya mimbarnya di gereja, mungkin di pelayanan saya. Saudara mimbarnya mungkin di marketplace, ya di toko saudara, di kantor saudara. Jadilah saksi Kristus. Berbicara kebenaran dengan tindakan. Kenapa harus dengan tindakan? Karena tindakan adalah perkataan yang sesungguhnya. Ya, kalau perkataan kita tidak disertai dengan tindakan kita jadi batu sandungan saudara. Orang akan melihat pada akhirnya bukan dari apa yang kita katakan, tetapi dari bagaimana kita bertindak. Karena tindakan adalah perkataan kita yang sesungguhnya. Makanya saudara, penting buat kita semua sama seperti Yohanes. Dia punya gairah memberitakan kabar baik. Bukti kesetiaannya itu teruji ketika dia di penjara. Bahkan ada satu kisah tentang kisah Rasul Yohanes adalah dia sudah dibakar saudara. Dia sudah direbus pakai minyak. Tapi mujizat Tuhan terjadi, dia nggak hangus. Dia nggak terbakar saudara. Sebegitu besar tekanan dalam kehidupan dari Rasul Yohanes, tapi dia tetap setia. Dia tetap beritakan kabar baik. Bagaimana dengan kita? Tekanan dikit kita menyerah. Kita kecewa sama Tuhan. Sorry saudara, kita mungkin kecewa sama Tuhan karena kita nggak kenal hatinya Tuhan. Kalau kita masih sering kecewa sama Tuhan, artinya kita nggak kenal hatinya Tuhan. Kita nggak percaya hatinya Tuhan baik sama kita. Saudara, kalau kita belum lihat pertolongan tangan Tuhan, percaya hatinya Tuhan. Karena hatinya Tuhan nggak pernah jahat sama kita. Kalau kita masih sering kecewa sama Tuhan, artinya kita nggak percaya Dia sayang sama kita. Padahal bentuk jawaban dari Tuhan, tadi yang saya bilang, 3 tadi. Slow, grow, and know. Tapi di atas semuanya, kalau saudara perhatikan, semuanya untuk kebaikan buat kita. Mau nggak kita tetap punya gairah, memberitakan kabar baik, menghidupi Injil, menghidupi kebenaran Tuhan, sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, mereka mengalami kebenaran Tuhan melalui kehidupan kita. Amin saudara. Saya berdoa dari Rasul Yohanes ini kita bisa petik pembelajaran yang begitu banyak hari ini saudara. Yang pertama tentang identitas. Ya, mari sadari kembali bahwa kita begitu berharga. Tuhan gak berubah sayang sama kita. Tuhan selalu sayang sama kita. Yang mudah goyang dan sering berubah sayang kan kita, bukan Tuhannya. Ya, kalau saudara mungkin bertanya, Kak, Pak, tapi gimana nih? Saya kan udah jatuh terus dalam dosa. Sekarang bertobat, besok jatuh lagi. Sekarang bertobat, besok jatuh lagi. Tuhan berubah sayang gak sama kita ya? Ini jawabannya saudara. Kalau saudara jatuh bangun terus, Tuhan tetap sayang sama saudara. Tapi kalau saudara jatuh bangun terus,
pertanyaan bukan Tuhan sayang gak sama saudara. Tapi pertanyaan adalah, saudara sayang gak sama Tuhan? Saudara sayang gak sama diri saudara? Kalau ditanya tentang Tuhan, Tuhan selalu sayang sama kita. Ya, mari belajar dari Rasul Yohanes. Dia begitu yakin, dia deklarasikan terus menerus bahwa dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mari terus renungkan bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Setiap hari renungkan itu bahwa kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan, saya dikasihi oleh Tuhan, saya dikasihi oleh Tuhan. Ketika orang memandang saya rendah, orang memandang saya hina, saya dikasihi oleh Tuhan, saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Renungkan itu saudara. Jangan biarkan penilaian dunia tentang siapa kita mengubah cara kita menilai diri kita. Ya, kita indah dan mulia di mata Tuhan. Yang kedua saudara, tetaplah setia. Karena kesetiaan gak akan bawa kita kepada masa depan yang sia-sia. Setialah meskipun orang lain gak setia. Meskipun mungkin jawaban yang sedang saudara gumuli, saudara sedang panjatkan kepada Tuhan, belum Tuhan jawab, tapi saudara percaya hatinya. Tadi saya sudah kasih tipsnya saudara. Ya, kalau Tuhan belum jawab, jawabannya sebenarnya ada. Dalam bentuk 3 tadi. Slow karena belum waktunya. Grow, kita yang harus berkembang. No, ada ya yang lebih baik. Ya. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Rasul Yohanes. Bahwa dia menjadi orang percaya. Menjadi murid yang bisa dipercaya. Dipercayakan ibunya loh. Ibu Tuhan Yesus dipercayakan untuk dirawat oleh Rasul Yohanes. Wow. Bisakah kita menjadi orang percaya yang bisa dipercaya? Ya, kita berintegritas. Bukan hanya tampil wow saja di gereja. Bukan tampil luar biasa saja di pelayanan. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita menjadi orang percaya yang bisa dipercaya. Kita excellent dalam bekerja. Ya. Yang keempat yang kita bisa pelajari dari Rasul Yohanes adalah punya gairah memberitakan Injil. Tekanan, goncangan gak menghalangi Rasul Yohanes untuk tetap beritakan kabar baik. Dia katakan apa tadi kita pelajari? Ya, dia katakan gak mungkin saya tidak kasih tahu apa yang pernah saya alami. Saudara, coba renungkan sebentar deh. Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, harusnya itu jadi alasan buat kita untuk membagikan itu kepada orang lain. Kita pernah alami di luar sana. Begitu banyak orang rindu mengalami kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saya akan tutup dengan closing statement dari kitab dari Injil Yohanes yang sangat menarik yang Rasul Yohanes tulis. Yaitu di Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ayat yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Artinya Rasul Yohanes mau sampaikan apa? Sangat banyak. Apa yang dia saksikan tentang kebesaran Tuhan. Kalau mau ditulis, dunia ini gak cukup saudara. Kesadaran Rasul Yohanes akan kasih dan kebesaran Tuhan yang membuat dia punya keyakinan bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Kesadaran dia akan kebesaran Tuhan dan kasihnya Tuhan yang membuat dia tetap setia kepada Tuhan meskipun banyak orang yang gak setia. Kesadaran akan kuasa dan kebesaran dan kasih Tuhan atas kehidupannya membuat dia menjadi orang yang dipercayakan Tuhan. Ya, untuk merawat ibunya. Dan juga kesadaran Rasul Yohanes akan kebesaran dan kasih Tuhan membuat Rasul Yohanes tetap bergairah memberitakan kabar baik. Amin saudara. Dan saudara, saya mau tutup dengan ini. Saudara, sebenarnya ada yang menarik dari Rasul Yohanes ini. Dia sebenarnya dikatakan sebagai orang yang punya karakter keras. Dia bersama Yakobus. Ya, orang yang punya karakter atau watak yang keras. Tapi kalau saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ketika dia mulai menjadi penginjil yang luar biasa, rasul yang luar biasa, kehidupannya berubah. Jadi orang
yang dulunya berwatak keras menjadi orang yang punya belas kasih yang luar biasa. Kita lihat ada beberapa ayat dalam kitab yang dia tulis tentang kasih yang sangat luar biasa. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Kalau saudara baca, dia menggambarkan tentang kasih yang begitu dahsyat. Berawal dari orang yang punya watak keras, hati keras, tetapi diubahkan. Kenapa? Karena kesadaran akan kasih dan kebesaran Tuhan. Dan juga kesadaran untuk merenungkan kebaikan Tuhan setiap hari. Kesadaran untuk merenungkan betapa Tuhan mencintai pribadinya. Itu yang membuat dia berubah dan menjadi orang yang sangat luar biasa. Saya berdoa melalui Rasul Yohanes ini kita belajar banyak hal. Supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar yakin bahwa kita adalah orang yang sangat dikasihi. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang setia. Kita menjadi orang-orang percaya yang bisa dipercaya. Dan juga kita menjadi orang-orang percaya yang terus bergerak untuk membuat orang percaya bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi dunia ini. Yaitu pribadi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar Tuhan melalui kisah dari Rasul Yohanes Tuhan. Kami belajar banyak hal Tuhan. Kami mau belajar untuk terus bangkitkan kesadaran kami bahwa kami adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kami gak akan izinkan penilaian salah orang terhadap kami membuat kami menilai salah tentang diri kami. Karena siapa kami bukan ditentukan dari bagaimana orang atau dunia melihat kami. Siapa kami ditentukan bagaimana Tuhan memandang diri kami. Dan kami sangat dikasihi Tuhan. Demikianlah kami harus memandang diri kami. Kami menjadi orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Yang kedua Tuhan yang bisa kami pelajari dari Rasul Yohanes, kami mau menjadi orang yang setia Tuhan. Meskipun banyak orang gak setia, kami tetap mau setia Tuhan. Kami mau tetap menjadi orang yang setia Tuhan. Karena kami percaya kesetiaan, setia gak akan bawa kami kepada masa depan yang sia-sia. Kami juga belajar Tuhan dari Rasul Yohanes, kami mau menjadi orang percaya yang bisa dipercaya. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk tetap bergairah membagikan kebenaran firman Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami percaya kami semuanya dipanggil untuk berbicara kebenaran. Bukan hanya dari perkataan tapi juga dengan tindakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Materaikan itu dalam hati dan pikiran kami. Dan buat kami menjadi orang-orang yang bukan sekedar tahu firman. Tapi kami menjadi orang-orang yang mau menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan, saudara semua pasti diberkati dengan khotbah hari ini dari Pastor Riko Karangetang. Dia membahas tentang kehidupan Rasul Yohanes yang luar biasa taat pada panggilan. Apapun resikonya, apapun keadaannya, dia mau tetap taat sama Tuhan. Ketaatan itu penting, apalagi di waktu-waktu seperti ini saudara. Ketaatan kita sedang diuji. Minggu lalu kita belajar tentang kesetiaan, hari ini tentang ketaatan. Sungguh-sungguh di waktu-waktu seperti inilah Tuhan sedang menguji kehidupan rohani kita. Dan saya berdoa agar semua pelajaran firman yang kita pelajari selama ini, itu gak hanya jadi suatu pelajaran bagi saudara. Hanya sampai di knowledge buat saudara. Hanya menyenangkan telinga saudara. Tapi saya berdoa agar setiap pelajaran, setiap nilai-nilai yang kita ajarkan, kebenaran yang kita ajarkan saudara, sungguh-sungguh mengubah kehidupan saudara, mengubah karakter kita. Dan di minggu yang terakhir bulan ini, kita belajar tentang ketaatan. Mari belajar taat sama Tuhan, taat pada firman Tuhan, apapun resikonya, apapun keadaannya, seperti yang Yohanes telah teladani buat kita semua, yang kita telah belajar hari ini. Biar firman Tuhan dan pelajaran firman Tuhan sepanjang bulan ini saudara, mengubahkan hidup kita, membuat kita menjadi lebih baik lagi sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai papa mama, sebagai seorang pekerja, seorang businessman, mahasiswa, pelajar, sebagai seorang hamba Tuhan. Biar semua firman yang kita dengar sepanjang bulan ini akan mengubahkan kita. Dan minggu depan kita akan siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus saudara. Sebab itu saya mengundang semua jemaat, mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih buat firman hari ini. Terima kasih kami masih punya kesempatan bisa ibadah hari ini meskipun secara online.
Tapi kami menikmati hadirat Tuhan, kami menikmati lawatan Tuhan, kami menikmati jamahan Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa, dan firman-Mu yang meneguhkan kami untuk belajar teladan hidup dari seorang Yohanes Tuhan, ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Hamba berdoa biar firman yang sungguh-sungguh mengubah hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih taat. Sebagai gembala, hamba berdoa bagi semua jemaat Tuhan, agar semua pelajaran firman sepanjang bulan ini dari setiap tokoh-tokoh Alkitab yang kami pelajari, dari kehidupan mereka yang luar biasa, kami gak hanya mendengar, tapi kami melakukannya dengan setia, dengan ketaatan dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berkati Pastor Rico Tuhan, tetap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah baginya, bagi masa muda, bagi masa depannya, pelayanannya Gereja Muda Indonesia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan semua jemaat Tuhan tolong berkati setiap keluarga, engkau sehat diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluargamu. Setiap hubungan suami istri diberkati, orang tua anak diberkati, bisnis kami, pekerjaan kami, karir kami diberkati Tuhan, sekolah kuliah diberkati dalam nama Yesus. Semua jemaat tidak ada kekurangan, kami dicukupkan Tuhan, tidak hanya diberkati, tapi kami menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kena COVID dalam nama Yesus. Semua sehat, kuasa darah Yesus memagari kami semua. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan jamah setiap kami, pulihkan setiap keluarga di dalam nama Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati HCC, berkati kami semua. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau sepanjang bulan ini Tuhan pelihara kami. Kami yakin dan percaya di bulan depan, bulan Oktober, kami menikmati janji Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang lebih luar biasa kami alami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu, tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses diberkati. Hidupmu gak hanya diberkati Tuhan, tapi Kau jadi berkat agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkat kemurahan, kebaikan, kasih sayang Tuhan melimpah bagi hidupmu dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku, amin. Melimpah-limpah Kami percaya Tuhan, dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Shalom.